Hai, selamat siang. Nah, kita di rumah mertua. Kita lihat. Matiin lo, kita lihat olinya dulu. Setelah perjalanan berapa kilo ya? 350. Ini apa ya? Wah, keras banget, bekas lem. 350 kilo. Kita lihat yuk. Apakah airnya berkurang, olinya berkurang? Ya, kelihatan sih baik-baik aja untuk mesinnya. Cuma nih belum dicuci ya, kalau mesin bagusnya dicuci. Kotor. Masih standar sih, cuman kotor aja. Badan kayak sakit. Kita lihat airnya dulu. Airnya ada, sama seperti kemarin pas kita berangkat. Terus kita lihat oli ya. Itu aja paling yang dicek kan. Power steering kalau nggak netes sih biasanya nggak kurang. Kalau air kadang nggak netes juga suka kurang kalau air. Power steering sih baik-baik aja. Bel normal, tidak ada sesuatu di situ. Kita lihat oli. Oli cukup tuh. Olinya cukup. Minyak rem kita lihat. Oh, cukup olinya. Nanti kapan-kapan kita ganti. Ya, tidak ada problem kelihatannya. Mudah-mudahan baik saja. Nah, ini vakum yang cruise control itu, dia bisa narik-narik kalau kita lagi aktifin. Narik-narik sini nih. Simple aja ya, narik kabel gas. Sebelum itu kita mau jalan, kita ngecek dulu sebelumnya. Coba hidupin ya. Kita mau jalan ke jalan-jalan aja ya, jalan-jalan siang sampai sore. Dari tadi kita tiduran. Hidupin A. Nah, seperti itu hidupnya. Normal aja ya, tidak ada sesuatu. Oke. Nah, kita jalan. Kalau baru hidup agak bau ya. Suhunya di luar 31. Jam 2 sekarang tuh, jam 3 kurang sedikit. Kita jalan-jalan yuk ke Tasik, ke Singaparna, kemana aja deh. Jadi Bu, kesana Bu? Kemana? Ke makam dulu? Enggak, kemana tadi sih itu? Oh. Nanti kita nyusul mau ke makam dulu. Kita masih urip tuh. Di sini sih jarang pada nggak pakai masker. Kita kalau pakai masker jadi aneh. Lihat sikon aja ya, lihat orang-orang pakai, kita pakai. Ini si Urip, di belakang si Kikil. Halo Kil, apa kabar Kil? Baik. Oke, samping si Nyonya. Ya, so far sih mobilnya puas gitu ya. Nah gini, kalau cari mobil kadang-kadang apa yang kita cari ya, tergantung. Makanya orang-orang tuh tiap yang nyari mobil itu beda-beda ya si patokannya. Nah, pakai yang jauh dulu. Ada yang karena plat nomornya, ini plat nomornya bagus gitu. Ada yang kayak gitu ya. Plat nomor aja bisa jadi patokan orang beli mobil. Ada masker lagi nggak? Ada. Terus ada lagi warna. Saya pengen warna tertentu, misalkan warna merah gitu. Warna lain nggak mau walaupun bagus. Ada yang seperti itu. Warna merah kondisinya biasa aja dia beli. Misalkan ini contoh ya. Atau warna biru atau warna hitam atau apalah gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang saya beli warna bebas, yang penting bodinya mulus. Ada seperti itu. Mulus dalam artian mengkilap ya. Mungkin tidak lempeng, tidak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Tapi dia nggak merhatiin handlingnya, nggak merhatiin pajaknya, nggak merhatiin mesinnya, nggak merhatiin si suspensinya ya. Ini di kampung ya, di kampung jalannya sempit, harus pelan-pelan.
Ada yang seperti itu ya, jadi asal mengkilap gitu sudah dia akan dibeli. Ada lagi yang wah saya sudah cocok banget nih mobilnya gitu, nggak tahu deh pokoknya feeling saya kena gitu dengan mobil ini. Ada yang segitu ya, tapi itu mungkin bisa masuk akal karena biasanya sudah ada sugesti atau apalah gitu, jadi tapi malah jadi bagus. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia tidak terlalu merhatiin si kondisi kemulusan dari cat ya, tapi yang dia coba itu handlingnya, keadaan mesinnya masih standar apa enggak, suspensinya bunyi atau enggak, dan kestandarannya maksudnya di dalam-dalamnya, di dashboardnya, di segala macam masih standar. Ada seperti itu ya, jadi macam-macam ya cara orang mencari atau membeli mobil. Jadi karakter orang itu beda-beda. Ya seperti itu. Tapi sah-sah aja ya, boleh-boleh aja. Mau cari yang kayak gimana boleh. Ada yang cari bahan, wah ini bahannya bagus, masih lempeng, standar semua, jok semua standar dan sebagainya. Memang kusam gitu, ada yang kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita pilih yang mana, ya biasanya lebih ke handling dulu ya, dicoba rasanya enak apa enggak gitu. Biasanya kalau dipakainya enak, biasanya mobilnya bagus. Mungkin ada sesuatu di cat kurang kinclong atau ada yang harus dicat gitu, pikir itu di luar lah. Mungkin bisa juga diperbaiki sambil jalan. Ya tergantung ya, tergantung sikon sebenarnya sih. Mungkin karena harga murah juga bisa dibeli, bisa juga. Banyak acuan untuk beli mobil, tapi itu sah-sah aja, suka-suka aja gitu ya. Ini cuma cerita aja ya. Oke, nanti kita ini masih di kampung, kita jalan-jalan ke arah kota. Di sini harus sering klakson ya, karena pertama banyak anak kecil, kedua jalannya kecil, dan banyak belokan tuh kayak gini-gini kan nggak kelihatan. Daripada ada sesuatu, mending kita klakson. Nah ini jalan Singaparna ya, jalan ke arah Singaparna. Alhamdulillah di sini sih lenggang ya. Yang macet itu kalau kita sekarang pulang ke Jakarta, wah udah sekarang hari Senin, kalau pulang ke Jakarta itu pasti macet parah. Kalau lihat dari apa namanya berita-berita ya, lagi parah-parahnya yang ke tempat rekreasi, yang jalanan yang utama ya. Kalau ini kan jalanan kota biasa aja kalau di sini. Tapi kalau kita pulang mau lewat Ciawi atau lewat Garut pasti macet. Jadi kita pulangnya besok sore, jam kerja, hari kerja. Harusnya sih tidak macet. Kita mau isi bensin ya, karena sudah tinggal 120 kilo lagi. Pakai muter-muter juga ya. Berarti kita kalau udah angkanya 100 berarti udah habis 250.000 ya. Kalau angkanya sudah 100 sudah habis 250.000. Karena kan tadi sama sore kemarin kita masih muter-muter, tapi kita nggak bikin video. Masih ke arah Tasik, ke ibu, ke mertua. Sekarang keluar lagi mau beli bakso rencananya, tapi kita ada acara keluarga dulu ke Singaparna gitu. Cerah ya udaranya sekarang jam 3 kurang sedikit, jam 3 sore kurang sedikit. Udaranya cerah, kemungkinan tidak turun hujan ya. Kalau kemarin hujan. Nah kalau ke Galunggung, ke Gunung Galunggung, kita bisa belok ke kanan nih, jalan baru. Sana banyak tempat rekreasi sama tempat kafe-kafe gitu ya. Tempat kafe enak-enak pemandangannya. Dari yang agak murah sama yang agak mahal juga ada sana. Dari sini sekitar berapa kilo ya? 5. Hah? 5 kilo? Nah, kalau di Jet Builder 10
20 kayak jauh kan. Nah, kayaknya nggak nyampe deh. Nyampe. Nah. Tapi pemandangannya bagus ya. Jadi sepanjang jalannya bagus, Jadi cepat. sepi, terus pemandangan kiri kanannya sawah-sawah gitu, enak ya. Ada gunung, pemandangan Gunung Galunggung Bu, juga. doang nggak, Bu? Mantap. Bensin dulu. Isi aja dulu. Masker, Bu. Endingnya mantap ya. Enak dipakainya, enak. Kemarin saya pakai dari Garut ke Tasik ya. Enak. Kalau dari Jakarta ke Garut si Urip, giran macet kita yang gantiin. Dia mah begitu orangnya. Isi bensin dulu. Jadi isi 100 ya, karena belum ngambil uang. Tuh segitu. Jadi naiknya 150 ya. 150 kilo naiknya. 13 liter. Ya segitu ya, 112 lah. Kalau luar kota 111,5 kemarin sih dihitung dengan macet-macetan. Kalau lancar mungkin bisa 113 mungkin, karena macetnya lumayan. Jalan kecil. Tol bisa 14 kali ya. Tol ya 13 sampai 14 kayaknya sih. Kalau tol terus ya kayak ke Jawa gitu. Kan Kita- datar. Nah, kalau kita mau ke Jawa kayaknya sih roman-romannya bisa 13 sampai 14. Kalau kita gaya nyetirnya gaya irit, nggak digeber-geber gitu, jadi biar nyelonong-nyelonong gitu. Maksimal kecepatan 120 lah, 130. Ya ini Singaparna ya, kayak gini tuh jalanannya. Di depan Singaparna. Mau bensinnya enak banget sih ya. Iya, bensinnya ini banget ya. Bau banget. Buka-buka dulu deh, Kak. Betul deh. Bau banget. Masuk tadi pas dibuka si Urip pintunya. Di sini ada bakso yang enak ya, yang nah ini nih. Gili Gali tuh, itu enak baksonya. Singaparna. Tapi kita nggak makan di situ. Mau makan di Tasik. Nih, asar ya. Asar di sini jam 3:05. Jam 3:05 sore itu asar. Nah, kalau di sini pekerja itu patokannya ajan ya. Ya kalau udah ajan asar selesai. Sama ada dua macam, ada yang sampai zuhur, ada yang sampai asar gitu. Jadi nggak ngeliat jam, yang penting udah ada ajan selesai dia. Kalau pegawai di sini yang pegawai lepas ya, yang tukang-tukang gitu, dia nggak pakai jam tapi pakai ajan. Ajan jam 3 ya selesai pulang. Ajan jam 4 juga sama bayarannya gitu. Jadi yang penting jam, karena di sini kalau udah ajan harus buru-buru sholat ya, kayak pekerjaannya ya. Nah ini daerah Singaparna ya, Jalan Pasar Baru, Jalan Pasar Baru yang ke sana. Sini ada BRI ya. Kalau di sini ya di mana-mana sih kayaknya di daerah BRI itu besar-besar. Ya, di Tasik juga besar banget BRI-nya. Dan rata-rata di sini yang punya rekeningnya BRI. Sama ya BRI, BCA biasanya. Mungkin sama bank itu ya, bank apa Jabar apa namanya itu? BJB, Bank BJB. Kenapa dia punya? Karena banyak juga kan yang kredit usaha kecil ke BJB. Bus nih Singaparna Ciledug
Singaparna Ciledug. Nugroho tuh tukang review bos. Nah ini masjidnya nih, Masjid Agung Singaparna. Ini Singaparna Garut, mobil medium Mitsubishi. Yang di depan tuh apa itu? Nah, kita udah ngelewatin kota Singaparna ya barusan. Kotanya ya dari dulu begitu aja sih kalau Singaparna. Jadi orang nggak bakal nyasar ke kota Singaparna karena 10 tahun yang lalu juga sama, 20 tahun yang lalu sama. Karena kayaknya pemekarannya ke sana ke arah utara, timur, selatan, barat, ke selatan. Ya kita udah barusan ke apa keperluan keluarga ya. Kita udah masuk ke jalan kecil juga. Jalan kecil arah ke Gunung Galung ya Bu, dari Singaparna. Dari masjid tadi tuh, dari masjid ada jalan yang ke atas ke sini nih. Tuh kelihatan dari ke kiri ya. Nah, kelihatan tuh Gunung Galunggung di sana. Lagi berasap. Nanti masuknya kita ke jalan baru ya. Berasap sih, berawan. Berawan. Awan apa asap itu? Awan. Awan, bukan asap. Awan. Ya, awan dan asap. Beda, awan kan mau air. Ini bagus tuh. Si mobil USA Amerika. Mau buka pom baru. Nah, ini pom baru. Udah lama kali bukan baru. Baru ya? Belum buka. Oh, belum buka ya. Tapi ada pertalite ya. Biasanya kalau pom baru nggak ada pertalite ya. Kalau ini besar kan? Oh, besar. Paling kecil kan Pertasop, bukan Tramini. Iya, ada pom juga. Sekarang ada Pertasop. Berapa Pertasop? Pertasop pertama doang. Pertamax doang ya. Oh itu kayak depan Om Agus itu ya? Nah itu pom bensin kecil, bisa buat mobil juga, dan kayaknya sih ke motor larinya ya, Enak, nggak dicampur-campur. karena dia tidak ada pertalite, hanya Pertamax. Ya kan? Pertamax tok cuma satu doang, nozzle-nya juga cuma satu. Jadi nggak dicampur-campur ya. Jalannya jelek ya, mudah-mudahan kakinya nggak apa-apa nih, kaki mobilnya pelan-pelan aja. Biasa kalau Seperin. kalau standar harusnya sih kuat ya kaki-kaki. Memang 406 tuh agak ringkih di kaki-kaki ya, bukan ringkih sih, Empuk, karena empuk gitu, jadi kakinya agak ditobrak terus. jadi orang makanya suka ngebut gitu karena enak, tapi efeknya pada rusak tuh karetnya, karet arem, terus trackling di belakang. Kalau di depan ada karet arem, link stabilizer sama long terot tuh sering kena. Kalau yang belakang trackling. Nah di depan juga cross membernya dia pakai karet ya. Itu juga kalau sering ngajar-ngajar jalan rusak, karet cross membernya juga bisa rusak. Dan itu cukup mahal ya, ada 4 biji kali, kalau yang aslinya 1 juta berapa gitu satunya. Apa? Bushing cross member. Oh. Kalau yang KW, yang sasiknya separuh harganya, 500 ribuan. Dan bisa juga dibikin sebenarnya ya, pakai bahan FU, bahan plastik keras itu. Mendingan Bukan karet. Bisa dibikin tukang bubut kalau mau paket hemat. Karena itu benda yang tidak terlalu bergerak, jadi bisa dibikin. Hanya untuk bantalan dari cross member ke body, supaya getarannya diredam. Suasana kampung ya kayak gini, anteng, tentrem, banyak sawah.
curug ya buat bikin rumah, di kandang ayam dan Si sebagainya. ojek. Lama-lama ya sawahnya yang pinggir jalan mah habis, tapi yang di dalam-dalam kan tetap masih banyak. Nah ini kan sawah tuh, itunya gunung tuh, backgroundnya ya tuh di kejauhan Gunung Galunggung. Kayak gambar waktu Eh. SD. Lagi cuaca lagi oke ya. Kemarin hujan kemarin. Sekarang lagi tuh lagi bagus cuacanya. Tuh gunsenya gunse. Bagus banget ya. Nah, kalau ini Pertasop nih. 3P. Tuh, Ini Paswan. hanya satu nozzle, bisa mobil juga masuk. Cuma jualnya pertama tok 9.000. Cuma satu merek aja. Lebih murah ya? Pertama Masuk gitu kan. Sama 9.000. 9.200. 9.000 sekarang ah. Barusan ngobrol sama si Urip, jadi lebih ringan. Karena mungkin sebelumnya jarang dikebayar kata dia. Ini omongan si Urip aja ya, kita copy paste. Memang demikian sebenarnya, kalau mobil biasanya biasa di kota terus sering dipakai keluar kan otomatis RPM tinggi terus. Nanti dia akan lebih ringan ya, nanti lebih ringan tarikannya gitu. Dilatih ya, sama kayak orang gitu, dilatih lari. Yang biasanya nggak pernah berlari, kita kalau latih lari nanti lama-lama biasa, lebih enteng daripada lari. Indah ya, nggak ada bosannya lihat gunung. Udah jalan baru lagi. Nah kata si Urip katanya kalau ini gasnya dikit tapi dia nyelonong gitu. Ah, cari. Lebih Ini beri. ini biar dua, lebih nyelonong gitu. Jadi dia kemungkinan bisa lebih irit karena gasnya sedikit, agak kenceng gitu. Ya udah kita ke BRI itu dah, antri ya. Padahal kartunya lurus masuk dalam. Padahal kartunya bukan BRI ya, tapi jadi barusan sudah ambil uang. Ternyata kalau ada BCA ke ngambil di Mandiri kenanya 7.500 ya. Dia tadi lihat cari BCA susah, katanya BRI kena cas sekali transaksi 7.500, lumayan. Nah ini kitnya, radionya pakai HP-nya si Urip. Ganti lagunya keren. Enak ya. Dari sini masuk ke situ tuh, masuk ke sini dia baru hidupin. Tapi harus pencet yang ini nih, yang multi CD yang ini. Kalau ini buat single CD, yang berarti yang di sini karena kosong ya radio. Lihat kanan. Ini multi CD yang sekarang yang kita setel, yang buat ngaktifin ini. Kita harus mencet multi CD. Set jadi aman. Nah di sini banyak truk ini ya, tuh dump truk kecil, ngangkut pasir sama ngangkut batu. Ini berenang di tahu. Iya bos. Nah dia tuh, ini tuh Gunung Galunggung tuh. Nah ini pasir di sini nih nggak habis-habis nih. Waktu bekas dulu Galunggung meletus, nggak habis-habis pasirnya ya. Diangkutin. Udah 82, sekarang 2002. 20 tahun, 20 tahun yang lalu. Iya 20 tahun ya. 40. Hah? 40 tahun yang lalu. Oh iya benar. Saya dulu meletus pas SD. Aku juga SD. Iya, jadi udah 40 tahun yang lalu. Itu pasirnya kagak habis-habis. Dahsyat banget kan, berapa ribu meter kubik dan sebagainya. Pasirnya sampai nggak habis-habis. Truk di sini tiap hari ngangkutin truk. Ngangkutin pasir, yang truk kecil ya. Truk kayak gini nih, dump truk. Kalau besar nggak tahu boleh apa enggak. Soalnya kalau besar takut merusak jalan. Agak jarang sih yang besar, kebanyakan yang kecil. Truknya dump truk kecil. Nggak habis-habis ya. Masih banyak. Ini lagi dibangun mall lagi kali ya Bu ya? Kamu tahu deh apaan? Tuh Gunung Galunggungnya.
kaya gara-gara pasir ya. Satu truk coba pasir di Jakarta berapa? 600, 800 gitu. Mahal kan? Dan pasirnya ini bagus ya, dicuci dulu. Jadi kalau bikin rumah tuh semennya nggak usah terlalu banyak, lebih sedikit ya dibanding pasir yang lain gitu. Jadi si pasirnya lebih sedikit, si semennya lebih sedikit, udah keras gitu. Rumah kita tuh yang bikin di rumah dekat mertua itu dulu semennya temboknya itu keras banget. Dengan takaran semen yang sama dia lebih keras. Dan selain pasir gunung, pasir yang dari bekas lahar gunung, juga ada pasir yang gunung ya. Pasir gunung tuh merah. Katanya itu buat apa ya itu kalau itu ya? Ada sih spesialisnya. Bagus gitu. Dia agak merah pasirnya. Dan itu nggak dicuci ya, langsung dipakai. Oh indah kan, Gunung Galunggung. Kita jalan-jalan ke sana dulu ya. Kita cari apa, Dip? Kopi. Cari kopi kata si Urip. Ya nanti kita lihat aja ya. Cari yang indah-indah. Cara dek. Mana cara deh? Bukan, Perosa. Bukan. Porsa. Amenity. Suzuki Amenity itu. Kalau nggak Porsa, Amenity. Itu Suzuki, bukan Daihatsu. Cara dek. Jadi benar-benar dites nanjak ya. Ini nanjak nih. Biasanya kita di sini gigi 1 ya, ingat ya mobil itu ya. 307 sih gitu. Gigi 207 ke 1 ya. Nah, ini paling nanjak sini gitu. Pindah ke berapa nih? 1. 1 baru ya. Tadi belum 1. 1,5. Setengah. Dua. Ya kayak gitu ya, masih naik lah. Mantap. Jadi 406 kan torsinya itu ada di RPM tinggi dia ya, karena twin cam ciri khasnya gitu. Jadi maticnya juga jadi ikut lemot karena sebenarnya bukan maticnya, karena tenaga mesinnya ya, ditarikan awalnya memang tidak terlalu kencang, apalagi D8 lebih lemot lagi. Oh ini kan kompresinya di atasnya D8. Jadi di sini aman ya. Main sini. Di sini. Sini. Iya. Satu A. Wah, apa suka kayak gitu-gitu. Ya masih bisa kencang lah. 70 km. Biasa. Biasa ya. Ya kalau RPM udah tinggi memang enteng ah. Pelepas burung merpati. Ya, mantep lah. Bisa kita diajak ke Dieng nih kalau kayak gini udah dites. Dieng yang normal bu, bukan Dieng yang kerakalan yang nanjaknya minta ampun, bukan. Dieng yang normal. Ya, suasananya adem ini. Ini 1200 ya, Max, Nissan Max. Ya Max itu 1200 cc. Tapi kalau mobil Jepang memang tarikan awalnya kenceng-kenceng. Mau dulu atau saya rasa sini? Coba cari yang lain, jangan yang dulu, cari yang lain, tapi di daerah situ juga. Yang di kiri ada kan? Kanan. Tuh ya kan, bagus kan, bagus ininya apa? Suasananya. Sekarang hari libur ya, hari libur aja masih biasa aja, nggak terlalu apa. Ini jembatan yang terakhir dibangun, ini jembatan ini. Dulu terputus agak lama.
Jadi jalan ini adalah penghubung antara Singaparna dengan Ciawi. Jadi kalau mau dari Spot snow lah. urusan ininya diantaranya ya Iya. spot snow tadi. Posisi nggak pas. Kita mau sini. Nggak ke arah nih. Blind spot nggak pada ngebut sini. Iya, undur dulu. Undur, kita mau ngopi dulu ya, udah kelewat. Kelihatannya bagus, belum pernah kita ke situ. Tapi kelihatannya bagus. Ya. Belum buka kayaknya, apa udah? Oh, udah lah. Sini ada di depannya dan di sini ada nih banyak mobil. Nanti kita coba kesini ke mana, nggak tahu, tempat parkir juga penuh. Kelihatannya view-nya bagus nih, Nara Kopi and Apa? Nara nih, kita coba Nara. Tapi penuh ya parkirannya. Kita coba aja deh. Yang di sana, kita yang kesini nih, Nara. Kita lihat. Hah? Ya udah, cari tempat aja. Gua mau bikin pesen ke. Tuh, tempatnya bagus. Bawahnya adalah sawah. Tuh, sawah. Sawah. Ada orang yang lagi di sawah juga. Tuh. Bagus ya. Cuman tempatnya agak kurang banyak. Lagi dibikin lagi kali. Yuk kita ke sana yuk. Ramai ya sini ya. Cari tempat. Sini bagus deh view-nya keluar ke sana. Tuh. Kita nongkrong di sini. Sambil ngerokok, liatin view yang bagus. Nongkrong sini nih. Tuh. Nyonya lagi mesen, nggak tahu dipesenin apa. Nggak penting, yang penting view-nya bagus. Nah ini minumannya. Apa ya rasanya? Ya kita nggak pesen kopi lagi, nggak masalah dengan itu ya, lambung. Mantap. Si Kikil ya, nongkrong sebentar aja, ntar ini habis kita keluar. Masih banyak yang datang semakin sore, cuman tempatnya nanti kehabisan ya, nggak banyak porsinya. Ada di situ tuh berjejer juga, sebelah situ berjejer. Itu tempat foto-foto kayaknya. Nah, kalau pengen tahu harganya, rata-rata 15 ribuan ya makanan itu. Minuman, makanan rata-rata 15. Jadi standar aja. Ya, kita dapat bonus ini, pemandangan yang oke, padinya lagi menguning. Terus udaranya sejuk ya. Cenderung dingin udaranya. Dan tempat seperti ini tuh banyak ya sepanjang jalan, banyak banget, tinggal pilih aja. Dan rata-rata pemandangannya bagus. Ada yang ke jalan pemandangannya di atas tebing gitu, ada juga yang ke pemandangan ke jembatan gitu. Banyak di sepanjang jalan di atas tadi itu, yang di sana tadi di atas tuh banyak pemandangannya. Oke, kita sudah
kembali. Ya tadi Desi apa tuh? sebentar aja ya nongkrongnya, bikin ya nggak tahu ya, salah satu tempatnya kayak gitu. Masih banyak yang lain yang mungkin lebih bagus. Nanti kapan-kapan kita ke tempat yang lain. Kalau harga sih standar ya, sama semua segitu. Cuma Itu makanannya belum komplit banget Pak. tapi beda-beda ya, beda-beda lokasi, beda-beda view ya, seperti itu ya. Pelayanan sih semua rata-rata bagus dan banyak ya. Sepanjang tadi ke arah sana, ini kan arah balik nih, ke arah ke sana tuh, ke arah Ciawi itu banyak tempat yang bagus-bagus dan ada coffee shopnya. Oke, kita sudah di Jalan Tasikmalaya lagi. Gelap cuman ya. Bukan di Mas ya. Ini di arah Cisayong. Tadi kita ke Cisayong, terus ke Jalan Raja ini, terus nanti kita ke Indihiyang dan Tasikmalaya ya. Kita mau beli bakso katanya, sambil kita lihat-lihat Tasikmalaya ya malam hari Dia kuliah di mana? seperti apa. Sekarang jam berapa? Jam 7-an ya. Jam 7 malam. Oh, Ini Indihiyang ya, Indihiyang. kan ada tuh yang teteh yang di Oh, tenda Sabu ya. Serikat. Rame ya Indihiyang. Tuh, Nggak usah. Tasku. Masalah si anjing. Banyak tempat makan ya, angkringan juga banyak sini. Tasku apa ya? Supermarket. Ini Jalan Mitra Batik, bensin baru. Di sini juga ada pool apa namanya? Lima jasa. Prima Jasa. Pool Prima Jasa daerah sini ya. Ini lampu merah Mitra Batik nih. Lampu merah Mitra Batik. Kalau ke kanan ke Kota Tasik, kita lurus ke ke Simpang 5. Nah, di depan Simpang 5. Kalau ke kiri ke Ciamis. Kita lurus. Tugunya. Nah, di sini baksonya nih. Bakso Firman sebelah kiri nih tuh. Rame gak sih? Rame. Bakso Firman. Penuh. 406 juga, Hah? 9 juga. Oh iya. Warna biru juga. Radli. Ada pisut juga nih. Hakan. Plat B juga, warna sama ini. Terus katanya penuh tuh. Kita lihat aja ya. Ada tempat nggak? Nah, suasananya kayak gini, rame banget ya. Tuh, rame banget. Tuh, sampai situ rame banget. Yang makan banyak. Kita nunggu nih, sudah mesen nyonya. Nanti kita lihat. Biasanya enak ya, seperti biasa. Nah, ini datang si bakso. Aduh, bakso Firman. Lapin dong. Bakso Firman. Mie pasnya itu, mie-nya itu lebar-lebar, mie-nya lebar-lebar. Terus baksonya kayak gini. Enak banget. Kalau Tasik kita pasti kesini. Ya selera sih sebenarnya kalau bakso ya, kita nggak bisa. Mungkin karena kita enak, kata orang lain belum tentu. Masalah selera. Cobain. Ayo bu, pagi bu. Nanti di bawah. Nah, ini adalah si saus bawang. Salah kan? Saus bawang. Jadi itu yang bikin enak. Kita nggak pakai kecap.
Pakai sambal dikit bu, minta tolong. Sambalnya mana? Sambal mana? Jangan pedas-pedas ya kak. Sambal sedikit, dikit lagi. Apa? Syarat aja ya. Kita lagi nggak boleh pedas. Kita coba lagi. Wow, udah keluar rasanya. Pada habis makan ya barusan di rumah ibu. Coba dulu nih. Enaknya. Jangan pedas-pedas ya. Dua dikit. Kita coba bakso urat ya. Bakso urat ya bu. Iya. Tuh. Ada. Jenis baksonya cuma dua aja macam ya bu. Bu, cuma dua macam kan? Iya katanya. Tidak ada yang lain. Kayaknya gitu. Enak banget. Nah, kita makan dulu ya. Enak pokoknya. Enak ya Ki? Enak ya. Udah selesai. Ini si uripnya lagi kemana nih? Kamar kecil kayaknya. Si biru, nggak tahu namanya apa ya. Oke, kita udah keluar lagi dari tempat bakso. Sini banyak tempat nongkrong ya, banyak banget ini sih. Dari tadi pinggir-pinggiran gitu banyak jajanan ya bu ya. Tadi juga ada yang parkirannya banyak banget motor, nggak ke video ya, motor-motor aja ya. Ramai ternyata. Hari ini hari Senin ya, besok hari ini hari libur Senin, tanggal merah. Besok masuk ya, tapi ya ramai ya. Soto seger Boyolali juga ada di sini tuh. Haji Amanah sama dong yang di kampung. Di sini ada Hotel Santika. Tuh Santika. Hotel Horizon dulu bekas bioskop di sini. Horizon Tasikmalaya tinggi ya. Dulu bioskop di situ. Nah ini jalan kalau ke kiri itu ke pasar ya, Pasar Wetan. Kita ke kanan. Nah, kita ke kanan terus. Oke dia dulu, dia nggak mau berhenti. Mana pasar rabinya? Ada di depan. Ambil kiri ya, parkir ya. Nah, cari parkir, membeli serabi dulu, surabi. Cari parkiran tuh habis membeli itu aja. Mana serabi? Tuh sana. Di sini Jalan Gunung Sabelah ya. Si biru di situ, belum ada nama. Ini apa ya namanya? Ntar lah kita pikirkan. Biru Dongker. Bludong bagus nggak? Pir dong. Pir dong apa artinya? Hah? Biru dongker. Kok pir dong? Biru Dong. dongker, biru dong. Oh, nggak tahu kan? Ini dia tuh. Kita mau beli surabi. Ini langganan kita nih. Panjang banget ini videonya ya. Ntar lagi kita tutup deh videonya, kepanjangan. Sana Bu. Tuh lihat proses pembuatan surabi. Ada rasa gula merah,
original. original sama keju sama telur. Oncom. Oncom, telur. Ini telur nih. Telur. Telur. Ada oncom. Ada gula merah. Tapi yang enak gula merah. Iya, apalagi bu banyak kan di sana. Kita sukanya yang original sama gula merah. Yang nungguin banyak ya. Kita masih belum. Jadi kalau ke nasi ya Recehan gitu aja ya jalannya, nggak kemana-mana lagi. Saya sudah serekam harus kesini, harus kesini. Biasa kita beli rujak kolektoran, cuma malam gini udah tutup, harus siang. Itu juga enak banget. Kita mesen gehu lagi digoreng. Kita mesen pisang goreng sama surabi. Surabi itu bahannya dari kelapa ya Bu? Iya. Tapi yang kita lihat Ini gula merah. Tutup, nunggu matang. Udah diangkat gitu aja. Sederhana. Punya kita juga ya. Ori itu kosong nggak ada apa-apa ya. Tapi nanti dikasih sambal ya. Nanti ada sambalnya, dikasih sambalnya. Pokoknya enak, mantap. Jadi itu aja kali ya videonya. Sudah kepanjangan. Terima kasih sudah nonton. Kita di jalan Gunung Sabelah. Biasa kita makan bubur ayam di sana, cuma sekarang udah kenyang. Udah banyak makan hari ini. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.